Baik, adik sekalian, kita masuk ke pertemuan kita ke-8 gitu ya. Di pertemuan 8 ini kita akan membahas terkait dengan persiapan PBJ. Jadi kalau di sebelum UTS kita membahas sampai dengan persiapan sampai dengan perencanaan ya. Jadi output akhir dari perencanaan itu adalah dokumen rencana umum pengadaan gitu kan. Nah, dokumen RUP kemudian diumumkan di sirup ya, di sirup. Nah, kemudian setelah pengumuman di sirup apa yang dilakukan? Nah, jadi sekarang kita membahas setelah sirup ya. Setelah sirup kemudian stepnya ke depan sampai dengan nanti serah terima barang jasa. Jadi kita stepnya di situ tuh. Jadi stepnya setelah sirup ke depan. Nah, baik adik sekalian. Jadi seperti dipahami di awal ya. Jadi pengadaan barang jasa itu kan memperoleh barang jasa yang dilakukan dengan swakelola ataupun melalui penyedia gitu kan ya. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih yang dilakukan di persiapan melalui swakelola gitu kan. Jadi ini udah sering kita bahas gitu ya, Jadi persiapan pengadaan melalui swakelola itu dilakukan melalui tiga hal yang dilakukan ya. Jadi penetapan sasaran, siapa yang melakukan ya, pihak KPA. Kemudian penetapan penyelenggara swakelola, siapa yang melakukan ya, tergantung tipenya. Jadi kemarin kita udah belajar banyak, swakelola itu ada 4 tipe gitu kan. Maka kemudian siapa yang menetapkan penyelenggara swakelolanya ya bergantung pada tipenya. Karena tipe 1 itu semua dilakukan oleh penanggung jawab anggaran ya berarti tim penyelenggara swakelolanya dari persiapan pengawas pelaksana ya dilakukan oleh PJA. Nah, berbeda dengan tipe 2, 3, 4 ya. Tipe 2, 3 karena yang melaksanakan adalah pihak lain ya, ormas ataupun KLBD lain ya, maka kemudian pelaksananya dari ormas atau KLBD lain. Kemudian kalau tipe 4 karena tipe 4 itu semuanya kepada kelompok masyarakat, maka semua yang menetapkan penyelenggaranya berarti ya penanggung jawab kelompok masyarakatnya. Nah, di persiapan swakelola, hal yang dilakukan selain sasaran dan penyelenggara juga menetapkan rencana kegiatan, jadwal, RAP gitu ya. Nah, siapa yang melakukan? Ya, nanti menetapkan adalah PPK gitu kan. Jadi yang menyusun tim persiapan tapi yang menetapkan adalah PPK. Nah, kemudian kita coba lihat dari sekalian, apa sih beberapa ketentuan di swakelola gitu ya. Jadi swakelola itu apabila mau dilakukan sendiri oleh penanggung jawab anggaran, maka apabila membutuhkan tenaga ahli dari luar, maka tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksana. Jadi, karakteristik swakelola tipe 1 itu kan sesuai dengan TUSI kan. Kalau sesuai TUSI itu berarti ya bisa dipenuhi sendiri gitu kan, kalau TUSI gitu kan. Oke lah kalau misalnya membutuhkan orang lain, membutuhkan tenaga ahli dari lain, maka tidak boleh lebih dari 50%. Nah, saya berikan contoh misalnya di tempat saya dengan di Pusat Anggaran, ya maka sebagian besar kita lakukan sendiri ya, tim perencana, tim persiapan, pelaksana, pengawas yang kita lakukan sendiri. Memang ada beberapa hal kita menggunakan tenaga ahli di luar, pengajar dari luar gitu kan, tapi secara umum semuanya bisa dipenuhi sendiri. Kemudian, output dari perencanaan swakelola itu adalah kerangka acuan kerja. Jadi kalau output perencanaan itu RUP, kalau output persiapan swakelola itu outputnya adalah kerangka acuan kerja. KAK itu nanti akan menjadi guideline dalam pelaksanaan swakelola. Jadi ibaratnya kan pelaksana swakelola itu kan melakukan sesuatu yang sudah direncanakan oleh tim persiapan gitu kan. Nah, apa yang direncanakan tim persiapan itu kemudian dimasukkanlah dalam dokumen kerangka acuan kerja gitu kan. Kemudian ketika di tipe 4 itu kan semuanya ke kelompok masyarakat. Nah, kemudian bagaimana pengendalian di satkernya gitu kan. Jadi artinya walaupun semuanya ke kelompok masyarakat, pengendalian di satker tetap ada gitu kan. Pengendalinya apa? Pengendaliannya adalah terkait dengan rencana kegiatan yang dibuat oleh kelompok masyarakat itu harus disetujui gitu kan. Jadi dievaluasi ditetapkan oleh PPK. Jadi artinya tidak benar-benar kemudian kelompok masyarakat melakukan semuanya sendiri. Tetap ada
guide-nya gitu. Jadi di sini PPK tetap berperan juga gitu untuk mengendalikan di rencana kegiatan. Biaya pengadaan barang jasa melalui swaklola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swaklola. Jadi ini normal lah. Ketika kita membuat RAP kan berarti apa? Berarti kan RAP itu mengcover semua tahapan pelaksanaan swaklola. Kalau misalnya swaklola dilakukan melalui persiapan apa yang dilakukan gitu kan? Butuh biaya berapa? Kemudian pelaksanaan butuh biaya berapa? Pengawasan butuh biaya berapa? Jadi komponennya berarti semua biaya terkait dengan setiap tahapan itu. Nah, untuk menetapkan atau menganggarkan swaklola, maka PA pengguna anggaran dapat mengusulkan standar biaya masuk atau keluaran kepada Menteri Keuangan atau kepala daerah. Saya beri contoh misalnya di tempat saya di Pusdiket Anggaran gitu. Kita kan swaklola diklat gitu kan, diklat. Nah, kemudian kita mengusulkan, kita membuat satu usulan terkait dengan standar biaya keluaran. Jadi satu orang peserta diklat itu mengkonsum berapa biaya itu, kemudian kita hitung. Nah, kemudian ditetapkanlah oleh Menteri Keuangan sebagai standar biaya keluaran untuk diklat. Sehingga ketika kita misalnya target output kita misalnya 3.000 orang peserta diklat, ya tinggal 3.000 kita kalikan dengan standar biaya. Nah, itu jadi untuk penganggaran bisa penggara bisa mengusulkan standar biaya. Nah, kita coba lihat sekarang per tahapan ya, per tipe ya. Kita lihat per tipe 1 terlebih dahulu. Tipe 1 itu kan semuanya ada di BCA gitu kan. BCA. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan di persiapan gitu ya? Tadi ya, sasaran, penyelenggaraan rencana kegiatan, jadwal. Nah, ini memang ada tambahan ya, review. Sebenarnya review itu ya ini juga dilakukan di tahapan persiapan, review spek dan review RAP. Jadi di sini tidak menetapkan tidak menyusun spek ya, karena spesifikasi kan sudah disusun ketika tahapan perencanaan. Sehingga di sini dilakukan review. Review itu tujuannya adalah untuk menyesuaikan gitu kan, apakah spesifikasi yang dibuat di ranah perencanaan itu firm atau enggak dengan kondisi sekarang gitu kan. Nah, kalau firm maka kemudian dilanjutkan. Kalau nggak firm berarti nanti ada perubahan review spek maupun RAP. Nah, ini ada yang melakukan gitu ya. Penetapan sasaran itu jadi sebenarnya yang menyusun tim persiapan, tapi yang menetapkan pihak KPA. Penyelenggara PPK, yang menetapkan siapa? Pihak KPA. Rencana kegiatan, jadwal, spek dan RAP ya sama, ini tim persiapan, tapi yang menetapkan adalah PPK. Nah, kalau kita coba lihat. Nah, ini jadi kalau tipe 1 kan karena di BCA semua ya, jadi ya nggak masalah dirangkap. Jadi tim persiapan dapat merangkap sebagai tim pelaksana, nggak ada masalah gitu ya. Ya kalau membutuhkan tenaga dari luar ya, seperti ini, seperti teman-teman di BPS lah gitu. Teman-teman BPS itu kan untuk melakukan survei kependudukan itu kan mereka menggunakan tenaga lapangan kan, enumerator, maka ya nggak ada masalah gitu kan. Kemudian nih kalau tipe 1 maka 5% dipenuhi sendiri gitu kan. Ini udah clear. Kita coba tipe 2. Nah, kalau tipe 2 itu kan harus diawali dengan MOU, kesepakatan terlebih dahulu. Kalau tipe 2 itu kan KLPD lain yang melakukan kan, sehingga harus ada MOU dulu, MOU antara PA-KPA dengan siapa? Dengan ya pimpinan KLPD gitu kan. MOU baru kemudian ditindaklanjuti dengan kontrak swaklola dan ya pelaksanaan swaklola ya. Contohnya seperti diklat ya, diklat bendara pengeluaran misalnya, di diklat bendara pengeluaran itu kan yang mempunyai program kan Pusdiket HP gitu kan, tapi yang membutuhkan kan kementerian lembaga. Misalnya ya minggu ini kan ada TNI AL gitu kan, TNI AL mereka membutuhkan untuk diklat bendara pengeluaran. Nah, karena yang punya program adalah Pusdiket HP, maka swaklola kepada Pusdiket HP. Nah, kemudian ada MOU terlebih dahulu, ada MOU antara pimpinan TNI AL dengan KPA gitu kan, KPA di Pusdiket Anggaran. Jadi nanti MOU baru ditindaklanjuti dengan kontrak swaklola. Nah, jadi kalau tipe 2 agak sedikit berbeda, ada tahapan MOU. Penetapan sasaran kemudian sama ini ya, PA-KPA, MOU, kemudian penyelenggara sama ini,
Kemudian ya karena tipe 2 tim pelaksananya dari satker lain ya, dari KLPD lain. Kemudian rencana kegiatan sama PPK, kemudian ada finalisasi dan penandatangan kontrak PPK dengan tim pelaksana. Jadi artinya kontraknya tetap antara PPK dengan tim pelaksana gitu ya, bukan kemudian antara PA-KPA kita dengan PA-KPA di KLBD lain, tetap namanya kontrak atau PPK. PPK dengan siapa? Dengan ya ketua tim pelaksananya gitu kan. Oke, ini saya pikir ini sama ya, ini nggak ada masalah, ini sama. Tim persiapan dapat ditangkap tim pengawas, ini nggak ada masalah. Ini juga saya pikir sama saja ya, tipe 3 sama aja nih. Ya tetap ada kontrak ya, PPK dengan ormas ya. Oke, nah kita sekarang gini nih, ke PBJ, persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Nah, ini tahapan seperti ini nih. Jadi di tahapan perencanaan kan output akhirnya kan dokumen perencanaan kan, RUP. Nah, kemudian langkah pertama gitu ya. Langkah pertama itu review dulu sebenarnya. Review terlebih dahulu. Jadi review itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah tadi di spesifikasi itu kan dibuat jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari 1 tahun sebelumnya atau bahkan mungkin 2 tahun sebelumnya ketika RKBMN. Nah itu artinya kan bisa jadi kebutuhannya sudah berbeda antara waktu perencanaan. Mungkin waktu perencanaan misalnya membutuhkan laptop gitu kan, mungkin di ranah pelaksanaan di tahun anggaran berjalan mungkin wah ini kayaknya kita nggak begitu butuh laptop deh gitu, misalnya ganti yang lain. Nah itu review dulu nih, review terlebih dahulu. Nah review ini siapa yang melakukan ya? Tentunya BPK ya, review. Nah ketika misalnya dalam review itu misalnya BPK mengusulkan ada perubahan, maka diusulkan pada KPA untuk diubah dokumen RUP-nya. Nanti kemudian setelah oke, kemudian dibuatkan spek, kemudian konsolidasi. Nah ini sini ada konsolidasi. Jadi PPK itu mempunyai kewenangan untuk melakukan konsolidasi. Kemarin kita sudah bahas ya sebelum UTS ya. Konsolidasi itu kan bisa dilakukan di 3 tahapan kan. Di ranah perencanaan, kemudian dilakukan oleh PA-KPA ya. Di ranah persiapan, dilakukan oleh PPK, dan di ranah persiapan pengadaan ya, persiapan pengadaan PPK dan persiapan pemilihan, pokja pemilihan. Jadi bisa dilakukan di beberapa tahapan gitu ya, tergantung siapa yang melakukan. Nah di sini PPK bisa melakukan konsolidasi gitu kan. Konsolidasi tujuannya apa? Efisiensi gitu kan, efisiensi. Ketika misalnya paketnya terlalu banyak gitu kan, maka dikonsolidasikan, efisiensi biaya, efisiensi waktu gitu. Nah kemudian berikutnya HPS, penetapan HPS, rancangan kontrak, dan itulah yang kita sebut sebagai dokumen persiapan pengadaan gitu kan. Nah kita coba lihat satu persatu sekarang, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah review spek. Review spesifikasi. Jadi apa sih yang direview ya? Yang pertama kan jadi dilihat nih spesifikasi yang disusun oleh PA-KPA ya di tahapan perencanaan ya. Itu kira-kira barangnya tersedia nggak di pasar gitu kan, spek seperti itu ada nggak di pasar. Nah kemudian yang kedua, nah kira-kira harganya atau alokasi dipannya memenuhi nggak untuk mendapatkan barang sesuai dengan spek yang sudah ditentukan itu harganya. Kemudian ada nggak alternatif barang jasa jenis. Jadi kalau misalnya oh ternyata harganya nggak cukup misalnya, atau di pasar nggak ada barangnya misalnya, kira-kira ada nggak alternatif barang jasa sejenis itu. Nah kalau misalnya ada ya nanti diusulkan pada PA-KPA untuk direvisi gitu kan, direvisi RUP-nya, ketersediaan produk dalam negeri. Jadi untuk memenuhinya spek itu apakah bisa dipenuhi dari produk dalam negeri atau tidak. Kemudian untuk memenuhi barang jasa itu apakah ada produk ber-SNI atau enggak gitu kan, nasionalisasi atau enggak gitu kan. Kemudian ada nggak yang produknya itu produk berkelanjutan. Kemarin kita bahas ya, produk berkelanjutan itu berkaitan dengan 3 hal kan, terkait dengan aspek ekonomi, aspek lingkungan gitu kan, aspek sosial gitu kan. Jadi kira-kira memenuhi nggak gitu, ada nggak. Nah
ketika kemudian dalam review itu ternyata tidak ada barang yang di pasar gitu ya, maka kemudian mengusulkan untuk perubahan spek atau harganya nggak sesuai gitu kan, mengusulkan untuk perubahan spek ya, spek apakah kemudian diturunkan gitu kan, turunkan speknya atau dikurangi volumenya gitu kan, atau menambah dananya, yaitu itu nextnya akan tergantung KPI-nya gitu kan, bisa dikurangi, bisa diturunkan speknya gitu kan, speknya diturunkan. Awalnya misalnya kalau beli laptop i7 menjadi i5 misalnya. Kemudian alternatif kedua adalah volumenya dikurangi. Misalnya kita beli 3 menjadi beli 2. Atau kemudian misalnya ya alternatif berikutnya adalah menambah dana gitu kan. Jadi KPI harus merevisi DIPA untuk menambah dana. Itu nextnya. Nah, ketika udah clear maka kemudian tahapan berikutnya adalah penetapan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja. Oke, nah sebelum kita bahas satu persatu ya di tahapan persiapan, jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kita akan melakukan persiapan pengadaan. Jadi hal ini menjadi nanti ada kaitannya antara seperti daftar ya, daftar. Apakah ada barang jasa di katalog gitu kan. Nah, ketika misalnya di barang jasa itu ada di katalog gitu ya, ketika udah disusun spek kemudian dilihat di katalog ada, maka pasti akan berkaitan dengan langkah berikutnya. Oh, berarti kita metodenya pakai purchasing aja gitu kan. Kalau purchasing berarti nanti next step berikutnya berarti tidak perlu dong kita buat jaminan pelaksanaan gitu kan. Jadi artinya kan nyambung tuh. Daftar barang di katalog nanti nyambung ke step berikutnya. Makanya kemudian ini harus di-define di awal. Apakah kemudian masuk kriteria keadaan tertentu? Jadi spesifikasi itu apakah masuk kriteria keadaan tertentu? Oh ya, kalau misalnya masuk berarti kita nggak perlu tender dong, kita langsung penunjukan langsung saja, gitu kan? Nilai paketnya berapa? Kalau nilai paketnya di atas 200 berarti kita melalui tender dong, kalau enggak berarti bisa pengadaan langsung, gitu kan? Jenis barang jasanya, apakah merupakan barang, apakah pekerjaan konstruksi atau jasa lain atau jasa konsultan atau pekerjaan terintegrasi? Nanti akan menentukan, oh misalnya ini konsultan gitu kan, ini jenisnya adalah konsultan, oh berarti metodenya kita pilih seleksi dong gitu, bukan tender. Kemudian metode evaluasinya kita pilih kualitas dong, bukan biaya terendah. Jadi artinya nanti akan saling berkaitan tuh, dan berkaitan antara karakteristik barangnya dengan penentuan metode yang nanti akan kita bahas di belakang. Jadi berkaitan. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu. Jadi di persiapan pengadaan itu kan yang dilakukan kan ini ya, membuat spek, rancangan kontrak, APS, menua muka dan sebagainya. Baik, kita bahas satu persatu dulu. Spesifikasi. Nah, ini saya pikir hanya mengulang ya. Kemarin di perencanaan sudah kita bahas tuh spesifikasi. Bahkan di soal UTS kan juga muncul kan komponen spek kan. Komponen spek. Nah, jadi spesifikasi itu ya ini kerangka besarnya, produksi dalam negeri, SNI, green product gitu ya, tersedia atau cukup, boleh nyebut merek pada 5 hal gitu kan. Komponen, suku cadang, bagian sistemnya sudah ada, kemudian katalog dan tanda cepat. Jadi 5 hal boleh nyebut merek. Kalau di luar itu berarti nggak boleh nyebut merek. Nah itu kerangka besarnya. Ada nggak produksi dalam negeri yang memenuhi spek itu gitu kan. Kemudian ada nggak produk yang ber-SNI yang bisa memenuhi spesifikasi itu gitu kan. Kemudian apakah kemudian ada produk yang green product nggak gitu kan. Green product berarti apa? Berarti ada aspek lingkungan, aspek kesehatan, aspek sosial, gitu, aspek ekonomi gitu kan. Kemudian tersedia mencukupi gitu. Nah, ini komponen spek. Nah, komponen spek ya. Ini udah sering kita bahas kan waktu perencanaan kan, dan kemarin juga ditanyakan waktu UTS ya. Jadi spesifikasi itu ketika kita membuat spek itu apa sih yang harus kita declare dalam dokumen spek itu gitu kan. Jadi yang pertama adalah mutu barang. Jadi spesifikasi itu harus membunyikan mutu barang itu apa. Mutu barang itu apa. Nah, mutu itu kan bisa didefinisikan dalam banyak cara. Bisa dalam bentuk merek. Kalau merek tentunya kan ya tadi ya 5 hal tadi tuh, di luar 5 hal itu nggak boleh gitu kan. Kemudian secara teknis itu berarti bahasa teknis yang, nah ini teknis itu sering dipakai ya untuk membunyikan mutu ya.
Contohnya kalau kita beli laptop ya, laptop i7, kemudian layarnya berapa inci, kemudian RAM-nya berapa dan sebagainya itu teknis. Nah, selain merek teknis juga standarisasi. SNI gitu kan. SNI itu spek yang kita menggunakan standar nasional Indonesia. Contohnya kalau misalnya kita mau bikin beton gitu ya, beton untuk membangun gedung gitu kan. Nah, beton itu kan kalau kita menggunakan SNI maka sudah fix tuh. Oh, berarti kalau beton ber-SNI berarti nanti komposisinya adalah pasirnya berapa gitu kan, kemudian kerikilnya berapa, kemudian semainya berapa, itu sudah menjadi standar dan itu sudah bahasa umum. Jadi kalau kita bunyikan SNI untuk beton gitu ya, maka kemudian semua kontraktor akan tahu. Nah, dan itu keuntungannya apa? Keuntungannya adalah sudah diuji coba gitu kan. Jadi artinya bagi PPK sudah terjamin tuh mutunya karena udah melalui standar uji coba gitu kan. Kalau ber-SNI itu standarisasi. Jadi standarisasi itu bisa menggunakan standar nasional gitu ya, atau misalnya luar gitu kan. Kemudian sampel, jadi membunyikan mutu juga bisa dengan sampel gitu kan. Ketika sulit dibunyikan dalam kata-kata gitu kan. Komposisi berarti faktor pembentuknya. Saya kita mau beli tas gitu kan, oh mungkin komposisinya adalah ada karetnya karena kita untuk outdoor gitu kan. Kemudian plastiknya berapa persen gitu. Fungsi dan kinerja. Fungsinya apa? Kinerja itu berarti output yang kita inginkan itu apa gitu kan. Misalnya kecepatan atau menahan bobot berapa, itu kan kinerjanya. Nah itu mutu. Kemudian jumlah berarti berapa jumlahnya. Waktu itu berkaitan dua hal ya. Waktu berkaitan dengan kapan barang harus ada, kemudian lokasinya di mana, itu berarti waktu. Dan kemudian tingkat layanan. Tingkat layanan berarti apa? Berarti apa yang kita butuhkan, yang kemudian penyedia harus mensuplai layanan itu pada kita. Tingkat layanan. Nah ini saya pikir sekarang udah paham lah juga. Oke, nah sekarang kita masuk sini nih, karena ini belum kita bahas nih. HPS itu harga perkiraan sendiri. Jadi HPS itu sama seperti kalau kalian mau beli barang gitu kan. Beli barang. Tentunya kalau kalian beli barang kan kalian udah ngitung kan. Oh ini kira-kira kalau saya beli HP dengan spek seperti ini harganya sekian, kalian udah tahu. Nah tujuannya apa? Untuk menilai kewajaran harga. Jadi kira-kira nanti kalau penyedia itu atau toko itu nawarin barangnya kemudian dihargai sekian, kalian bisa menilai wajar atau enggak. Nah untuk menilai wajar enggak itu kan berarti harus punya ukuran kan. Ukurannya apa? HPS. Sehingga sebelum pengadaan itu kita harus membuat HPS-nya gitu kan. HPS, harga perkiraan sendirinya. Nah, HPS itu disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi walaupun namanya HPS itu perkiraan, tapi kirologinya itu ada dasarnya gitu kan. Jadi mengira-ngiranya itu nggak sekedar mengira-ngira, tapi ada dasarnya. Apa dasarnya? Ya data gitu kan. Kan banyak, kita bisa mengambil data dari banyak hal. Yang pertama harga pasar gitu kan, harga pasar di mana pengadaan dilakukan pada waktu pengadaan. Nah, jadi harga itu harga di mana lokasi pengadaannya dilakukan dan pada waktu pengadaan mau dilakukan. Berarti real harga yang memang harga itu adalah harga yang mencerminkan harga sesungguhnya gitu kan. Itu yang pertama kan, datanya dari harga pasar. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan harga pasar misalnya, maka kita bisa dari harga yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi tertentu. Contohnya misalnya kalau konsultan kita agak kesulitan tuh mendapatkan berapa sih remunerasi gitu ya, atau gaji dari seorang karyawan dengan spek pendidikan S2 2 tahun misalnya. Kita akan susah mendapatkan di pasar, kan susah mendapatkan data itu. Nah, kita bisa menggunakan apa? Data yang dipublish oleh asosiasi profesi. Nah, di konsultan itu ada namanya Inkindo, Ikatan Konsultan Indonesia. Nah, di situ mereka merilis ibaratnya remunerasi dari seorang tenaga itu berapa juta dan sebagainya. Nah, itu. Jadi yang kedua dari asosiasi ya. Kemudian bisa juga dari distributor gitu kan, distributor.
Jadi misalnya kita mengambil data dari distributor harganya berapa, harga distributor gitu kan, atau misalnya dari kontrak sejenis. Jadi misalnya Pusdikat KU misalnya ingin membeli misalnya genset gitu ya. Oh ternyata tidak, dalam waktu yang tidak lama gitu, tidak lama di sebelumnya Pusdikat AP juga membeli genset juga dengan spek yang sama. Nah, itu bisa menjadi dasar tuh, oh, harganya berapa sih? Kontrak sejenis gitu kan. Ini penting, kontrak sejenis itu penting. Sehingga nanti jangan sampai nanti pemeriksa itu datang gitu, pemeriksa datang kemudian membandingkan, loh di sana harganya sekian kok di sini sekian. Kok ada disparitas harga yang tinggi, kenapa gitu kan? Ini jadi penting loh. Jadi membandingkan kontrak sejenis untuk barang yang sama gitu ya. Itu namanya data yang bisa kita ambil untuk menyusun spesifikasi, untuk menyusun HPS. Kemudian HPS itu sudah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung. Jadi namanya HPS itu kan harga sampai di konsumen kan. Jadi artinya dia sudah include dengan keuntungan gitu kan, keuntungan. Biaya tidak langsung kan kemarin kita bahas ya, sudah di waktu kita bahas RAP ya, biaya tidak langsung apa saja. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Nah, jadi maksudnya gini, ketika misalnya ada pemeriksaan gitu kan, pemeriksaan, kemudian pemeriksa menyatakan bahwa ada kerugian negara, maka untuk menghitung kerugian negara itu tidak boleh mendasarkan dari HPS-nya berapa, kemudian nilai kontraknya berapa, dikurangi ya sebagai untuk menghitung kerugian negara. Terus gimana dong ya, si pemeriksanya harus punya perhitungan tersendiri gitu kan, dia harus ngitung sendiri, tidak bisa mendasarkan dari HPS. Kemudian HPS itu boleh tidak dibuat untuk 3 hal, yaitu untuk pagu, untuk pengadaan sampai dengan nilai 10 juta, kemudian untuk e-purchasing, dan juga untuk tender terintegrasi gitu ya. Jadi untuk kalau pengadaan sampai dengan 10 juta maka tidak perlu bikin HPS. Ini untuk penyederhanaan administrasi itu. Tapi spek tetap harus ada, spesifikasi tetap ada. E-purchasing kenapa nggak harus bikin HPS? Ya kalau namanya e-purchasing itu kan sudah clear kan, oh harganya sekian, udah rilis lah harganya. Ya ngapain kita bikin HPS itu kan. Dan tender terintegrasi. Nah kemudian HPS disusun paling lama 28 hari kerja. Jadi gini, HPS itu kan harus mencerminkan kondisi real harga gitu kan. Kondisi real harga berapa. Nah makanya kalau membuat HPS tidak boleh terlalu lama. Oh 3 bulan sebelum pengadaan udah kita buat, ya nanti harganya nggak sesuai gitu kan. Makanya kemudian dibatasi paling lama 28 hari kerja, paling lama. Jadi kalau misalnya membuat HPS ya, kan untuk membuat HPS kan kita harus survei kan, survei harga itu berapa. Nah harga itu kan fluktuatif kan. Kalau kemudian kita membuatnya terlalu lama dari waktu pelaksanaan gitu kan, waktu tendernya, ya maka disparitas harganya akan tinggi kan, jadi nggak cocok lagi gitu kan. Maka dibatasi 28 hari kerja sebelum batas akhir. Nah kalau untuk pasca berarti masukkan dokumen penawaran, kalau pra berarti masukkan dokumen kualifikasi. Nah ini ada pra atau pasca ya, nanti mungkin kita bahas di belakang ya. Jadi pra atau pasca itu sebenarnya gini, sederhananya itu gini. Pengadaan barang jasa pemerintah itu intinya itu memilih 2 hal gitu kan. Memilih 2 hal, yaitu memilih penyedianya dan memilih barang atau jasa yang ditawarkan penyedia itu. Sama seperti kalian gitu kan, misalnya Milenia misalnya ingin membeli laptop gitu kan, laptop. Maka pilihan pertama kan mau belinya di mana? Apakah di toko online gitu kan, atau kemudian datang ke toko offline gitu kan. Nah berarti apa? Berarti ini memilih penyedianya. Yang kedua kemudian berpikir laptopnya seperti apa gitu kan, berarti barang atau jasanya. Jadi sama ketika pengadaan itu juga pada dasarnya memilih 2 hal. Nah untuk memilih penyedianya itu menggunakan yang kita sebut sebagai kualifikasi. Jadi kalau kualifikasi itu kita memilih penyedia itu qualified atau enggak gitu kan. Jadi kalau beli barangnya tidak sekedar barangnya bagus, tapi penyedianya atau badan usahanya bagus atau enggak, itu harus dipikirkan juga dalam pemerintah. Nah untuk mengevaluasi
penyedianya itu kita menggunakan namanya kualifikasi. Nah, pasca atau pra itu hanya pilihan kita mendahulukan mana gitu kan. Kalau pra berarti kita mendahulukan milih penyedia dulu, menseleksi penyedianya dahulu sebelum kita menseleksi barang atau jasa yang ditawarkan oleh penyedia itu. Artinya nanti penyedia yang tidak lolos kualifikasi tidak boleh menawarkan barang kepada kita. Nah itu kan, itu namanya pra. Jadi artinya kita udah milih dulu nih, ini si A ini perusahaannya bagus enggak? Si B ini perusahaannya bagus enggak? Si C perusahaannya bagus atau enggak? Ya kita pilih dulu itu gitu kan. Nah kalau misalnya udah bagus, baru kemudian mereka bisa menawarkan. Ini barangnya produksinya si A, barangnya produksi B, barangnya produksi C. Nah itu baru nanti. Itu namanya pra. Jadi kita milih penyedianya dulu. Kalau pasca gimana? Namanya pasca itu kan belakangan kan. Kalau pasca berarti kita memilih barang jasanya terlebih dahulu, baru kemudian kita menseleksi penyedianya. Nah, itu namanya pasca gitu kan. Kemudian total HPS adalah hasil perhitungan HPS dan PPN. Jadi HPS itu sudah memasukkan unsur PPN di dalamnya. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Jadi HPS itu nggak boleh disembunyikan. HPS itu harus dideklar kepada penyedia. Loh, kenapa perlu dideklar? Karena nanti HPS itu akan menjadi dasar penawaran tertinggi yang sah gitu kan. Jadi untuk pengadaan barang jasa lain konstruksi. Artinya kalau mereka menawarkan barang di atas HPS gitu kan, berarti gugur. Sehingga di sini penyedia mesti tahu tuh kan, mesti tahu berapa sih HPS-nya gitu kan. Biar apa? Biar dia bisa menawarkan barang sekompetitif mungkin gitu kan, sehingga tidak di atas HPS. Kemudian oke, udah clear ya, itu HPS harga perkiraan sendiri. Nah, ini apa sih gunanya HPS gitu kan? Kenapa sih kita bikin HPS gitu ya? Jadi yang pertama tentunya kita gunakan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan. Jadi kita bisa menilai orang itu, penyedia itu nawarin barang jasanya dengan harga tertentu itu wajar atau enggak. Kita bisa nilai dari HPS kita. Kan kita kan mensurvei terlebih dahulu kan, ini harganya sekian tuh. Itu udah survei, sehingga ketika ada orang yang menawarkan kita bisa menilai wajar tidaknya. Yang pertama, menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan. Maksud harga satuan itu gini. Dan kalau misalnya kita beli paket pengadaan gitu, oh di dalamnya ada beberapa item. Nanti itu berarti harga satuan per item itu. Kemudian yang kedua, kegunaan HPS adalah menetapkan batas tertinggi penawaran. Nah ini yang menarik nih. Menetapkan batas tertinggi penawaran untuk barang konstruksi jasa lain. Jadi konsultan tidak disebutkan di situ. Jadi artinya HPS itu hanya dipakai untuk menilai batas tertinggi atau menjadikan batas tertinggi itu sah tidaknya, berarti gitu ya. Orang kalau misalnya nawarnya di atas HPS ya berarti nggak wajar tuh, nggak sah tuh, gugur langsung gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah fungsi HPS adalah untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan, tetapi hanya untuk kontrak atau penawaran yang nilainya di bawah 80% dari HPS. Jadi tanda-tanda ke bawah ini bukan tanpa maksud, di bawah gitu, di bawah 80% dari HPS. Nah jadi atau gini deh, saya coba terangkan dengan Excel deh biar mudah. Jadi gini, misalnya HPS-nya misalnya 100 juta gitu kan. Kemudian ini misalnya setelah dilakukan tender gitu ya, setelah dilakukan tender dievaluasi, misalnya yang menang gitu kan, menangnya misalnya pemenangnya si A gitu kan, pemenangnya misalnya si A gitu, atau penyedia A lah gitu, penyedia A misalnya. Nah penyedia A ini nilai penawarannya adalah 95 juta misalnya. Nah
besaran jaminannya berapa gitu kan, besaran jaminan paksanaannya berapa. Nah, jaminan paksanaannya berapa? Nah, normalnya seperti ini. Normalnya adalah 5% kali kontrak. Nah, 4,75. Jadi jaminan jam pelaksanaannya adalah 4,75 juta. Itu normalnya kan. Nah, kalau misalnya ini yang menang si B. Si B itu misalnya yang menang nilainya adalah 75 juta misalnya. Maka nanti jaminan pelaksanaannya gitu. Jaminan pelaksanaannya adalah 5% di 5% dikalikan dengan HPS. Oh, ini juta. Nah, maka nilainya 5 juta gitu. Jadi beda kan? Kalau ini kenapa kenapa ini 5% dari nilai kontraknya? Terus kok ini bukan 5% dari 75 gitu kan? Kenapa 5% dari 100? Nah, ini karena nilai kontraknya, nilai penawarannya dia itu di bawah 80% gitu kan. Ini berarti kan 75% kan? Di bawah, maka kemudian mereka kita minta untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya. Normalnya 4,75, kita minta sekarang 5 juta gitu kan. Nah, itu fungsi dari HPS. Bisa dipahami ya di sini ya tentang konsep fungsi ya jaminan pelaksanaan. HPS. Nah, itu menetapkan besaran jaminan pelaksanaan untuk pengadaan barang jasa yang di bawah 80% dari nilai HPS. Oke, berikutnya. PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar. Jadi HPS itu sah gitu ya ketika ditandatangani oleh PPK. Jadi dokumen HPS nanti harus ditandatangani oleh PPK. Nah, kemudian nilai total HPS yang paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran ya. Ini bisa kita pahami lah ya. Kan namanya alokasi itu kan. Alokasi itu kan ya kita ketika alokasinya sekian berarti kita harus membeli barang jasa dengan tidak boleh lebih dari sekian itu gitu kan. Sesuai dengan pagu alokasi itu kan. Kalau di atas pagu nanti siapa yang bayar gitu kan. Nah, kemudian nilai total HPS paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran. Tadi udah ya, menetapkan HPS 28 hari. Nah, itu yang pertama itu. Jadi yang kedua ya. Yang pertama kan spesifikasi, yang kedua HPS, yang ketiga rancangan kontrak. Nah, jadi hal yang perlu dilakukan PPK adalah menetapkan yang kita sebut sebagai rancangan kontrak. Nah, untuk menetapkan atau menyusun rancangan kontrak itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah jenis barang jasanya. Barang, apakah konstruksi, apakah jasa lain atau konsultan. Kenapa? Karena nanti akan berbeda-beda gitu kan. Oh, kalau misalnya barang berarti pilihannya adalah jenis kontraknya adalah lamsam harga satuan, gabungan lamsam harga satuan atau turnkey gitu kan. Kalau konsultan berarti pilihannya adalah bisa harga lamsam, waktu penugasan atau kontrak payung. Jadi masing-masing beda nih. Barang jasa lain, barang pekerjaan konstruksi jasa lain dan konsultan itu berbeda, sehingga harus clear. Jadi yang menjadi pertimbangan menyusun jenis kontrak adalah jenisnya, kemudian spesifikasinya, speknya itu apakah rumit atau enggak. Nah, itu kan nanti akan berkaitan dengan metode pemilihan kan, kemudian volume, kompleksitas, sama waktu pekerjaan, itu hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba bahas tentang jenis kontrak. Jadi kontrak itu macam-macam bentuk jenisnya gitu ya. Ada yang lamsam harga satuan, gabungan lamsam harga satuan, terima jadi atau kontrak payung gitu. Kalau konsultan pilihannya cuma 3 ya, lamsam,
waktu penugasan itu kontrak payung. Lamsam itu ibaratnya gini, ibaratnya totalnya berapa gitu kan, totalnya berapa. Dan jadi kita bayar sesuai dengan setelah semua pekerjaan sudah diselesaikan secara total gitu kan. Kalau harga satuan beda. Saya beri contoh gini nih, saya beri contoh misalnya di Pusdiket HP ya, Pusdiket HP untuk konsumsi peserta diklat gitu kan. Konsumsi peserta diklat itu di kami kita menggunakan jenis kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Jadi ada yang dilamsamkan, ada yang dengan harga satuan gitu kan. Nah, apa sih bedanya lumsum dengan harga satuan? Bedanya gini, diklat ya, diklat itu kan kita mengundang orang gitu kan, mengundang orang untuk ikut diklat di Pusdiket HP. Nah, kita belum tahu berapa sih peserta diklat yang mau datang gitu kan. Kita mungkin mengundang 30, tapi kan nggak bisa dipastikan yang datang 30 kan. Bisa jadi mungkin yang datang cuma 25, bisa jadi mungkin 20 gitu kan. Nah, jadi waktu tanda tangan kontrak, waktu kontrak ditandatangan itu volumenya itu belum clear, belum pasti gitu kan. Nah, ini kan kalau harga satuan kan volumenya pekerjaannya masih berupa perkiraan tadi ya. Kira-kira 30 orang tuh, sehingga konsumsinya yang disediakan adalah 30 orang gitu kan. Itu berarti kita pakai harga satuan, perkiraan. Nanti pembayarannya berdasarkan hasil pengukuran. Jadi nanti misalnya gini, misalnya kita di awal kita berkontrak untuk penyediaan konsumsi untuk 30 orang, gitu kan. Oh ternyata dalam pelaksanaannya ternyata hanya 25. Maka kemudian pembayarannya adalah kita bayar sesuai dengan yang sesuai gitu kan, 25 gitu kan. Kemudian nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan. Jadi nilai akhir kontrak ya setelah semuanya sudah selesai baru dihitung gitu kan untuk nilai akhir kontrak. Nah beda dengan lumsum. Lumsum itu resiko disebutnya tanggung penyedia. Jadi maksudnya gini, kalau di pengadaan barang jasa itu kan ada resiko apa? Resiko fluktuasi harga kan. Harganya kan bisa variatif banget gitu kan. Nah bisa jadi harganya itu misalnya melambung. Ya sama lah kalau kalian mungkin dulu waktu SD gitu atau SMP mungkin dulu jajan gitu ya, jajan itu mungkin dikasih orang tua 1.000 itu udah gede banget tuh kan. Kalau sekarang kan 1.000 dapat apa gitu, gorengan satu kan. Berbeda kan, harga itu pasti akan fluktuasi. Nah untuk kalau lamsam ya itu namanya lamsam ya resiko ditanggung sendiri gitu kan. Kalau ada fluktuasi ya berarti resikonya ditanggung oleh si kontraktor itu gitu kan. Tapi kalau kita pakai harga satuan ini bisa kita sesuaikan harganya, bisa penyesuaian harga. Jadi misalnya ternyata membangun gedung gitu kan kontrak tahun jamak misalnya. Kemudian waktu awal kontrak asumsinya adalah beli semen itu harga 100.000. Ternyata ini kan kontraknya panjang ya 2 tahun ya. Ternyata di tahun depan ya tahun yang nantilah dilakukan ya tahun depan 2021. Ternyata harga semen itu menjadi 150 misalnya kan. Berarti ada perbedaan 50.000 dong. Nah itu bisa disesuaikan gitu kan. Nah itu bisa dilakukan kalau harga satuan. Kalau lamsam nggak bisa, resiko ditanggung penyedia. Berorientasi pada keluaran output base gitu kan, jadi pokoknya selesai sekian itu selesai dengan bentuk seperti ini. Jadi output base pembayaran bisa didasarkan pada tahapan produk keluaran yang sesuai dengan kontrak. Jadi bayarnya bisa per termin, per tahapan gitu ya. Tadi udah kita bahas harga satuan. Kalau gabungan ya berarti gabungan itu artinya ada yang dilamsamkan, ada yang di harga satuan gitu ya. Ini ada dari Kalimantan kayak ini. Waktu kita bikin BDK Pontianak kan kalau di Kalimantan itu kan karakteristik tanahnya kan berbeda dengan di Jawa kan. Kalau di Kalimantan kan mungkin labil ya, bisa perubahan itu goyang itu cepat sekali kan. Biasanya kan lahannya kan gambut kan. Berbeda dengan di Jawa gitu kan, tanahnya ya tanah liat gitu kan, lebih kuat ya. Nah, ketika mau bangun gedung di lahan gambut gitu kan,
berarti apa? Berarti harus dipastikan pondasinya kuat, kan? Nah, untuk membuat pondasi yang kuat itu maka ada namanya tiang panjang. Jadi berarti tiang panjang itu untuk ngiket lah gitu ya, ngiket biar pondasinya itu nggak goyang-goyang gitu kan, diiket, namanya tiang panjang. Nah, untuk menentukan berapa sih butuhnya tiang panjang kan belum tahu. Karena kan gini kan harus di ini kan, harus digali dulu. Oh, ini kira-kira butuhnya itu sekian gitu kan, berapa biji, 10 tiang panjang misalnya gitu kan. Nah, itu kan baru diketahui ketika apa? Ketika dipelaksanakan kan. Nah, jadi artinya untuk tiang panjangnya pakai harga satuan, tapi bangun gedungnya pakai lamsam. Nah, itu namanya gabungan. Ada dilamsamkan, ada yang di harga satuan. Turnkey. Nah, kalau turnkey agak susah nih, saya berikan contoh nih. Turnkey itu saya belum pernah ketemu deh ya, Pak. Kita menggunakan kontrak jenis ini ya, turnkey. Dan itu jumlah harganya pasti tetap, pembayaran dan berlaku bersama termin. Kemudian berikutnya ada kontrak payung. Kontrak payung itu kontrak yang pada saat tanda tangan itu belum dapat ditentukan volume atau waktu pengirimannya. Jadi misalnya gini nih, misalnya ini dipakai untuk kontrak antara LKPP dengan penyedia purchasing. Jadi kontrak LKPP dengan Bhinneka. Jadi ketika tanda tangan kontrak antara LKPP dengan Bhinneka itu kita nggak tahu tuh, atau LKPP nggak tahu ini kira-kira berapa sih volume yang nanti akan dibeli dari Bhinneka, atau berapa sih, atau kapan sih pengirimannya barangnya kan kalau namanya kontrak payung itu kan nanti kontrak, kemudian yang diikat adalah kalau beli laptop harganya sekian, kalau beli misalnya kursi harganya sekian, itu yang diikat. Tapi kemudian itu yang dilistingkan di katalog. Nanti kemudian butuh barang berapa ya tergantung satker itu nanti belinya ke katalog berapa buah gitu kan. Kemudian pengirimannya juga belum tahu waktu kontrak kan, pengirimannya kapan ya tergantung nanti masing-masing. Oh, misalnya bis di KTP ingin beli laptop gitu kan, dilihat di Lazada, di Bhinneka, harganya sekian, kemudian belilah 10 biji, 10 buah gitu kan. Nah, kan baru ketahuannya di situ kan, waktu kontrak awal kan nggak tahu tuh butuh berapa gitu kan. Itu namanya turnkey, kontrak payung. Nah, ini kalau untuk konsultan itu yang berbeda cuma di sini aja ya, waktu penugasan. Kalau di sana tadi kan harga satuan, ya kan. Sebenarnya sih sama ya, cuman beda nama aja ya. Jadi ruang lingkupnya belum bisa definisikan, waktu yang dibutuhkan belum bisa dipastikan berarti waktu penugasan. Jadi hampir sama dengan harga satuan ya. Ini untuk ini konsultan. Contohnya waktu penugasan itu untuk kontrak untuk pengawas, untuk konsultan pengawas. Nah, kita pakai waktu penugasan. Jadi artinya kita membayarkan pengawas itu berdasarkan berapa kali dia datang ke lokasi pekerjaan kita untuk ngawasi. Nah, gitu. Jadi kita hitung berdasarkan waktu penugasan yang memang dia lakukan gitu. Kontrak payung sama ya, kontrak payung sama. Nah, kemudian ada namanya kontrak tahun jamak gitu kan. Kontrak tahun jamak. Kontrak tahun jamak itu ada 3 pengertian. Yang pertama, kontrak yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 12 bulan. Berarti itu apa? Berarti itu kontrak tahun jamak. Kalau lebih dari 12 bulan kan berarti lewat tahun anggaran kan. Misalnya 13 bulan, berarti itu sudah disebut sebagai kontrak tahun jamak. Kemudian pengertian yang kedua, kontrak tahun jamak itu adalah mungkin pekerjaannya nggak sampai 12 bulan, tapi dia melewati tahun anggaran, ya, melewati tahun anggaran. Maka itu juga disebut sebagai kontrak tahun jamak. Atau yang ketiga nih, pengertian kontrak tahun jamak, pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan lebih dari 1 tahun, anggaran paling lama 3 tahun. Jadi misalnya kalian sewa kos-kosan gitu kan, tentunya beda kan antara sewa setahun dengan sewa 2 tahun. Kalau sewa 2 tahun mungkin akan dikasih lebih murah gitu kan. Misalnya kalau kontraknya 2 tahun maka 15 juta gitu kan sekaligus. Tapi kalau setahun
maka per tahunnya misalnya 9 juta. Nah, jadi kalau dikontrakkan lebih lama gitu kan, lebih dari 1 tahun, maka mendapatkan benefit lebih gitu kan, dengan manfaat lebih. Ini biasa dipakai oleh teman-teman di Fusintech ya untuk kontrak bandwidth ya, bandwidth. Nah, ini bentuk kontrak. Jadi artinya kontrak itu nggak kemudian bentuknya harus surat perjanjian gitu atau SPK gitu kan. Ya kontrak itu macam-macam. Mungkin kalian udah paham ya. Ini kan mungkin di materi pelaksanaan anggaran juga udah pernah dibahas ya. Jadi kalau nilainya barang jasa lain sama dengan 10 juta, maka pakai namanya bukti pembelian. Kalau misalnya nilainya untuk barang jasa lain ya sama dengan 50 juta ya, maka bisa dengan kwitansi. Di atas 50 ya sampai dengan 200, maka pakai SPK untuk barang dan jasa lain. Ya, kalau konstruksi itu minimal SPK ya. Misalnya nilainya kalau misalnya masuk kategorisasi konstruksi, maka ya sampai dengan 200 itu pakai SPK. 200. Jadi nilai 190 ya berarti pakai SPK. Nah, kalau konsultan juga sama, konsultan sama dengan 100. Kalau konsultan itu kita nggak mengenal ini ya, kwitansi ya untuk dokumen perikatan. Tapi untuk membayarkan bisa jadi pakai kwitansi. Jadi bedakan ya antara dokumen kontrak dan dokumen pembayaran. Bisa jadi dokumennya pakai SPK gitu kan bentuk kontraknya, tapi nanti butuh kwitansi untuk membayar. Tapi bayar kwitansi itu sifatnya adalah sebagai bukti pembayaran, bukan perikatan atau surat pesanan. Nah, kemudian selain SPK dan kontrak, kemudian PPK juga menentukan terkait dengan uang muka dan beberapa macam jaminan, gitu ya. Uang muka itu tergantung. Kalau dia usaha kecil dikasih gede gitu. Namanya usaha kecil maka uang muka dikasih besar 30%. Kalau dia kecil gitu ya, besar ya gitu kan. Non kecil maka diberikan 20%. Kalau udah non kecil kan berarti udah settle kan. Kasihlah uang mukanya kecil 20%. Atau kalau kontrak tahun jamak maka 15%. Nah, itu besaran uang mukanya yang bisa kita berikan. Tergantung barang jasanya ya. Ya, jadi kecil 30, non kecil 20. Kalau kontrak tahun jamak maka berapa? 15%. Jadi misalnya kontraknya tahun jamak nih 2 tahun nih, maka uang mukanya berapa? Ya berarti 15% ya. Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan. Jadi uang muka itu maksudnya gini kan, orang ngambil uang muka itu berarti dia belum ngapa-ngapain gitu kan, belum bekerja tapi dia minta pembayaran gitu kan. Kan namanya pekerjaan itu bisa jadi ada kebutuhan di awal ya. Contohnya kalau bangun gedung gitu kan, oh berarti harus ada ini dong, harus ada tanda jadi gitu kan, tanda jadi kepada pemasok untuk beli semen gitu kan. Nah, itu kan butuh uang di awal kan, atau untuk memobilisasi peralatan gitu kan dari kantornya ke lokasi pekerjaan gitu kan. Berarti kan butuh uang yang di awal sebelum dia melakukan pekerjaan. Nah, itu namanya uang muka. Nah, sekarang kita beralih ke jaminan. Jaminan itu jadi dalam pengadaan barang namanya jaminan itu apa? Jaminan itu kan ibaratnya menjamin risiko yang muncul gitu kan. Sama seperti kalian kan. Kalau kalian kan ada risiko sakit gitu kan, ada risiko sakit. Nah, kemudian kalian mengambil asuransi jiwa, sehingga nanti ketika sakit maka asuransi akan mengcover semua biaya. Jadi artinya ini jaminan ini atau asuransi ini dia mengcover resiko. Nah, sama jaminan itu juga seperti itu. Jaminan itu ya nanti dia mengcover resiko. Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjamin, perusahaan asuransi yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan penjaminan dengan atau peraturan di bidang PNS per Indonesia. Jadi maksudnya gini, jadi yang mengeluarkan jaminan itu bisa bank umum atau perusahaan asuransi.
perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond atau penjaminan lah gitu ya. Nah ini jaminan tidak bersyarat. Jadi kalau kemudian kita mendapatkan jaminan dari penyedia, maka pastikan bahwa tidak bersyarat. Maksudnya tidak bersyarat itu apa maksudnya? Maksudnya gini, ketika misalnya nanti ada pernyataan wan prestasi dari BPK, ada wan prestasi, kemudian BPK mengeluarkan dokumen pernyataan wan prestasi, maka kemudian berdasarkan dokumen itu si penjamin, perusahaan penjamin itu berarti yang menjamin ini ya, menjamin apa namanya barang jasanya tadi ya, itu harus mengganti gitu ya, mengganti. Misalnya gini, kontraknya diputus gitu kan, kontraknya diputus. Maka kemudian kan kalau kontraknya diputus berarti kan jaminan pelaksananya harus dicairkan kan. Nah, ketika mencairkan tadi pastikan bahwa tidak bersyarat gitu kan. Jangan sampai kemudian oh ya ini boleh dicairkan tapi setelah ini ya, setelah apa namanya dilakukan lelang terhadap barang jasa dari si terjamin gitu ya, nggak bisa, pokoknya tidak bersyarat. Pokoknya begitu wan prestasi kemudian kita minta klaim, mereka langsung membayarkan klaimnya. Mudah dicairkan. Kemudian harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari. Jadi ketika misalnya ada wan prestasi tadi ya, ada wan prestasi, maka dalam jangka 14 hari itu harusnya sudah bisa dicairkan oleh terjaminnya gitu kan. Oke, next berikutnya. Bentuknya. Jadi jaminan itu bentuknya bisa berupa bank garansi atau surety bond. Bank garansi itu berarti ya dari yang penerbitnya ada dari bank gitu kan, bank. Kalau surety bond dari perusahaan asuransi, ya. Itu bentuknya. Dua-duanya boleh. Nggak harus kemudian dari bank gitu ya, dari perusahaan asuransi juga boleh, karena di Perpres membolehkan untuk memilih di antara dua hal itu gitu. Nah sekarang kita bahas jenis-jenis jaminan gitu kan. Apa saja sih jaminan yang dipakai dalam pengadaan barang jasa pemerintah gitu kan. Yang pertama jaminan penawaran. Jaminan penawaran itu ya ibaratnya dia mengcover resiko di penawaran. Apakah ada resiko di penawaran? Ya ada dong. Misalnya orang sudah daftar gitu ya, ternyata ketika misalnya menang gitu, ditunjuk dia nggak mau gitu kan. Ya jadi itu resiko kan. Atau misalnya dia ikut tender, tengah jalan dia mengundurkan diri gitu kan. Ya maka untuk menjamin keseriusan gitu ya, bahwa si penyedia itu serius untuk ikut tender di tempat kita, maka ada namanya jaminan penawaran. Walaupun memang tidak semua ya, jaminan penawaran itu hanya dipakai untuk konstruksi di atas 10 miliar. Jadi memang tidak semuanya pakai jaminan penawaran. Yang kedua jaminan sangka banding. Nah, kita kan sudah membahas ya, waktu kita bahas pelaku ya. Untuk pelaku itu kan salah satu kewenangan dari KPA itu kan menjawab sangka banding kan. Nah, sangka banding itu apa sih? Sangka banding itu jadi gini, ketika ada orang yang tidak puas dengan proses tender, dia bisa menyampaikan sanggah gitu kan, sanggah. Nanti sanggah itu kepada siapa? Kepada si pokjanya gitu kan, sebagai pokjanya. Nanti kemudian pokja akan menjawab. Nah kemudian misalnya dia nggak puas dengan jawaban pokja, dia mau banding, maka dia melakukan sanggah banding. Nah ketika dia melakukan sanggah banding itu harus melampirkan jaminan sanggah banding. Jadi artinya biar apa ya, biar orang kalau kemudian misalnya tidak dikasih sanggah banding gitu, jaminan sanggah banding, maka orang bisa seenaknya kan, ini coba-coba aja deh, siapa tahu menang di sanggah banding. Nah, coba-coba itu karena apa? Karena ya beda dengan kalau misalnya kita syaratkan jaminan sanggah banding kan, berarti orang harus ngurus dulu kan, ngurus jaminan sanggah banding dulu, baru kemudian melakukan sanggah gitu, sanggah banding. Nah, jadi ada jaminannya. Nah, orang melakukan sanggah banding harus ada jaminannya. Kemudian jaminan pelaksanaan itu dia mengcover resiko ketika di masa pelaksanaan pekerjaan. Apa resikonya? Jadi misalnya si penyedianya di tengah jalan dia kabur gitu kan. Nah, ya kalaupun kabur maka kita memegang jaminannya. Nanti kita bisa klaimkan kemudian setor ke negara. Jaminan uang muka tadi ya, ketika ada orang yang meminta uang muka belum waktunya gitu. Waktunya itu kan
apa namanya ketika orang melakukan pekerjaan, dia belum melakukan pekerjaan itu tapi udah minta pembayaran uang muka. Nah, boleh-boleh aja, tapi dia harus memberikan jaminan uang muka gitu kan. Kemudian jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan itu untuk mengcover ketika orang dibayarkan 100% padahal masa pemeliharaan belum selesai, maka ada jaminan pemeliharaan. Baik, kita bahas satu-satu sekarang. Jaminan penawaran. Tadi jaminan penawaran itu untuk mengcover ketika di penawaran. Ini hanya dilakukan untuk konstruksi paling sedikit di atas 10 miliar. Jadi kalau di bawah itu berarti tidak perlu ya, jaminan penawaran. Besarnya berapa? 1-3% dari nilai total HPS atau dari pagu anggaran. Jadi kalau pilihannya adalah terintegrasi, maka dari pagu, bukan dari HPS. Kalau biasa aja ya, maka 1-3% dari HPS. Sama nanti di jaminan pelaksanaan juga seperti itu, tergantung kalau terintegrasi atau enggak gitu kan. Itu jaminan penawaran. Jadi misalnya 1-3%. Nah, terus kemudian PPK menentukan berapa dong? Apakah 1, ataukah 2, ataukah 2,5 atau 3? Itu nanti terserah PPK-nya gitu kan. Mau menggunakan 2 kah gitu kan? Atau dimaksimalkan 3 gitu ya. Itu jaminan penawaran ya. Jadi dia mendampingi di masa penawaran lah gitu ya. Berikutnya ada jaminan sangat banding. Tadi udah kita bahas ya. Jaminan sangat banding itu hanya dikonstruksi. Kenapa? Karena yang ada sangat banding cuma konstruksi gitu kan. Di yang lain kan nggak ada sangat banding. Maka jaminan sangat banding jadi konstruksi. Besarnya 1% dari total HPS. Ya, ini besarnya 1%. Jadi artinya ketika orang menyampaikan sangat banding gitu, ya mereka harus memberikan jaminan sangat banding seperti 1% dari HPS atau dari pagu anggaran. Itu jaminan sangat banding. Berikutnya jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan itu menjamin ketika masa pelaksanaan pekerjaan, gitu kan. Jadi namanya pelaksanaan itu ada risiko ya, risiko kabur dan sebagainya. Nah, maka kemudian ada jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan itu nanti diberikan pada saat apa? Pada saat tanda tangan kontrak. Jadi pada saat tanda tangan kontrak itu kan mereka sebelum tanda tangan kontrak harus memberikan kepada kita jaminan pelaksanaan. Kalau belum diserahkan ya jangan tanda tangan kontrak PPK gitu kan. Tunggu sampai menerima jaminan pelaksanaan. Nah, tadi udah kita bahas ya, jaminan pelaksanaan itu bisa 5% dari HPS atau 5% dari kontrak gitu kan, tergantung. Untuk bagian terintegrasi dari pagu anggaran. Jadi pokoknya kalau terintegrasi pasti dari pagu anggaran. Nah, tadi kan jaminan pelaksanaan kan untuk barang, jasa lain, konstruksi kan ya. Jadi jaminan pelaksanaan itu untuk barang ya, barang jasa dan konstruksi di atas 200 juta. Artinya kalau di bawah 200 juta berarti nggak perlu ada jaminan pelaksanaan. Barang konstruksi jasa lain di atas 200 juta. Nah, tetapi ada beberapa hal yang kemudian tidak perlu jaminan. Ya, seperti kalau di jasa lain. Ketika kita menguasai aset pengguna, maka tidak perlu ada jaminan pelaksanaan. Contoh gini, ya kita sewa gitu kan, sewa mobil operasional gitu ya. Kita sewa mobil operasional. Ketika kita menyewa itu berarti kita menguasai aset dia kan. Jadi nggak perlu ada jaminan. Atau purchasing. Purchasing juga perlu bikin ada jaminan. Atau jasa konsultan. Jadi praktis jasa konsultan itu hanya ada jaminan uang muka ya, ketika dia meminta uang muka. Oke, nah itu ya, jadi tidak perlu ada jaminan pelaksanaan. Jasa lain untuk aset penggunanya, aset penyedia dikuasai pengguna, barang jasa barang purchasing ya. Untuk purchasing, untuk barang jasa lain ya pakai purchasing nggak perlu, kemudian konsultan nggak perlu. Kemudian, nah sekarang kita bahas jaminan uang muka. Jaminan uang muka itu tadi ya, ketika orang meminta uang muka, maka dia harus menyertakan jaminan juga. Namanya uang muka itu berarti kan dia, pemerintah kan belum mendapatkan prestasi kan, belum ada prestasi dari si penyedianya kan, tapi dia udah minta pembayaran.
maka harus ada jaminan uang muka. Besarnya berapa? Ya senilai uang mukanya gitu kan. Kalau uang mukanya 20% ya berarti jaminannya berarti 20% gitu kan dari kontrak. Nilai jaminan uang muka bertahap dapat dikurangi setelah proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. Jadi maksudnya gini, uang muka itu seperti pinjaman gitu ya. Jadi pemerintah ngasih, dia belum ngapa-ngapain gitu kan, kemudian dikasih uang gitu. Nah uang itu nanti dibalikin gitu ya. Dibalikin kapan? Ketika secara proporsional dalam setiap pembayaran. Contohnya, oh dia udah selesai ketika nanti kan di tahap pelaksanaan ya, oh dia udah selesai 30% gitu kan. Maka kita bayarkan 30% dikurangi pengembalian uang muka gitu kan. Jadi dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. Itu jaminan uang muka. Nah, berikutnya adalah jaminan pemeliharaan. Nah, kalau jaminan pemeliharaan itu apa? Jadi jaminan pemeliharaan itu dipakai untuk konstruksi atau jasa lain yang membutuhkan masa pemeliharaan. Jadi kalau jaminan pemeliharaan itu dia gini, kalau di konstruksi itu kan ada masa pemeliharaan. Jadi tanggung jawabnya kontraktor itu tidak sekedar bangun gedungnya gitu kan, tapi dia tetap bertanggung jawab di masa pemeliharaan. Jadi artinya di masa pemeliharaan itu ketika ada kerusakan, itu si penyedia, si kontraktornya harus memperbaikinya, gitu kan, harus memperbaiki. Nah ini makanya kemudian untuk menjamin itu, untuk menjamin bahwa orang itu ada keterikatan dengan kita, walaupun sudah selesai 100%, maka pembayaran itu ditahan gitu ya, ditahan. Makanya kalau kalian pernah dengar retensi gitu ya. Ya masalah retensi itu gini. Orang sudah selesai pekerjaan, berarti kan dia udah 100% ya. Berarti kan sebenarnya dia berhak dibayarkan 100% gitu kan. Ketika udah selesai dibangun 100%. Tapi di pengadaan nggak seperti itu. Kalau orang udah selesai 100%, maka dia cuma berhak dibayarkan 95%. Loh kok gitu? Nah, yang 5% itu ditahan gitu kan. Itu yang kita sebut sebagai retensi. Retensi maksudnya apa? Biar di masa pemeliharaan itu dia tetap bertanggung jawab gitu kan. Karena kan dia belum selesai pembayarannya kan. Kita masih tahan ya 5%. Sehingga nanti ketika ada kerusakan di masa pemeliharaan ada kerusakan, maka kemudian si kontraktor harus ganti gitu kan. Nah, kalau misalnya oh dia nggak mau ganti, ya berarti tadi yang 5% tadi nggak kita cairkan gitu kan. Kemudian itu makanya kan nah case-nya gini nih case-nya. Jaminan pemeliharaan itu kan atau masa pemeliharaan itu kan bisa 3 bulan atau 6 bulan kan. Jadi kalau kontrak konstruksi yang tidak permanen kan 3 bulan. Kalau konstruksi permanen kan minimal 6 bulan. Nah kalau 6 bulan itu bisa jadi kan melewati tahun anggaran kan. Contohnya misalnya pekerjaan sampai dengan November gitu kan. Ada masa pemeliharaan 3 bulan. Berarti Desember, Januari, Februari kan. Nah harusnya yang 5% itu dibayarkan ketika di Februari, ketika sudah selesai masa pemeliharaannya. Itu normalnya seperti itu kan. Tapi kan nggak mungkin kan, karena namanya DIPA itu kan udah dialokasikan untuk pembayaran di tahun ini. Kalau tahun depan mau membayarkan berarti harus dialokasikan yang baru, kan ribet kan nanti mengalokasikan ya. Maka ketika di akhir tahun biasanya si penyedia itu dibayarkan 100% semuanya gitu kan. Jadi tadi ya. Jadi misalnya dia udah selesai 100% kan beratnya 95% tuh, ya kan? Dia beratnya 95%. Tetapi karena masa pemeliharaan itu melewati tahun anggaran, nggak mungkin dibayarkan tahun depan gitu kan, maka dibayarkan 100%. Tetapi yang 5% itu dalam bentuk jaminan pemeliharaan. Maksudnya gitu. Nah makanya ini kan diberlakukan bila penyedia menerima uang retensi pada saat serah terima pekerjaan pertama. Dia serah terima itu kalau ada masa pemeliharaan itu 2 kali serah terima. Serah terima pertama itu ketika sudah selesai fisik 100%. Serah terima kedua setelah masa pemeliharaan selesai. Nah jadi kan, ini orang harusnya kan retensi itu dibayarkan ketika serah terima kedua, ketika masa pemeliharaan selesai. Tapi ini enggak. Ketika serah terima pertama sudah langsung diberikan
retensinya dibayarkan juga gitu kan. Maka kemudian digantilah dengan jaminan pemeliharaan. Dikembalikan 14 hari setelah masa pemeliharaan selesai. Jadi kalau misalnya di masa pemeliharaan itu smooth gitu ya, smooth, nggak ada kendala gitu kan, dan bangunannya misalnya juga nggak ada yang cacat dan sebagainya gitu kan, maka nanti 14 hari setelah masa pemeliharaan selesai nanti jaminannya dikembalikan kepada kontraktornya. Nah, kemudian kita mengenal ada jaminan, kita juga mengenal ada sertifikat garansi. Nah, kalau sertifikat garansi itu dipakai untuk pembelian barang. Jadi kalau sertifikat garansi itu dia menjamin kelaikan sebuah barang. Diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu dalam kontrak. Dia terbitkan produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen. Jadi namanya garansi itu berarti harus diterbitkan oleh distributor resmi kan, bukan tidak resmi. Jadi distributor yang ditunjuk oleh produsen. Jadi kalau jasa lain gitu ya, atau konstruksi gitu kan, atau tadi ya konsultan ya, tadi ada jaminan gitu kan. Kalau barang untuk kita ada sertifikat garansi. Jadi ya sama saja kan, sertifikat garansi itu kalau misalnya dalam masa pemakaian berapa bulan gitu ya, ternyata rusak, maka si penyedianya akan mengganti. Ya sama lah. Jadi itu sertifikat garansi. Nah ini hanya matrik penggunaan saja. Jadi kalau jaminan uang muka itu bisa dipakai atau semua pengadaan memerlukan bisa menggunakan itu jaminan uang muka. Tapi syaratnya tadi ya, ketika mereka minta uang muka gitu kan, dan dikasihkan uang muka. Jadi untuk barang konstruksi jasa lain konsultan, maka jaminan uang muka bisa dipakai di semua. Jaminan penawaran hanya untuk konstruksi di atas 10 miliar. Jaminan pelaksanaan barang konstruksi jasa lain. Jasa konsultan tidak ada jaminan pelaksanaan. Kemudian pemeliharaan untuk konstruksi dan jasa lain yang membutuhkan masa pemeliharaan. Sangat banding hanya konstruksi. Sertifikat garansi untuk barang. Itulah. Nah, next. Kemudian kita juga mengenal ada namanya penyesuaian harga. Jadi tadi udah sempat saya mention. Jadi penyesuaian harga itu maksudnya kan untuk mengurangi kerugian negara karena fluktuasi harga, maka bisa dilakukan penyesuaian harga. Tapi penyesuaian harga itu harus dicantumkan dalam kontrak, gitu ya. Dan penyesuaian harga itu berlakunya adalah untuk kontrak tahun jamak. Jadi artinya kalau kontrak tahun tunggal nggak bisa kan penyesuaian harga. Jadi untuk kontrak tahun jamak dan jenisnya adalah harga satuan atau waktu penugasan. Jadi kalau kontrak tahun jamak lamsam ya nggak bisa juga gitu kan. Jadi kontraknya tahun jamak dan harga satuan atau waktu penugasan. Waktu penugasan untuk konsultan ya. Bahwa harga satuan kan untuk barang jasa dan konstruksi. Dan syarat berikutnya adalah masa kontraknya itu lebih dari 18 bulan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita bahas ya, bahwa kontrak tahun jamak itu kan macam-macam. Ada yang mungkin tidak sampai 12 bulan tapi melewati tahun anggaran. Ada yang mungkin melewati tahun anggaran tapi tidak sampai 18 bulan gitu kan. Sehingga ya ini diberlakukan untuk kontrak yang lebih dari 18 bulan. Dan penghitungan penyesuaian harga itu diberlakukan pada bulan ke-13. Jadi kalau misalnya kontraknya 1 Januari 2020, maka ketika ada fluktuasi harga baru bisa disesuaikan di Januari 2021 gitu kan, di bulan 13. Itu penyesuaian harga. Nanti bagaimana penyesuaian harga ya dicantumkan dalam dokumen kontraknya. Oke, ini udah ya kontrak untuk harga satuan dan waktu penugasan. Kemudian tata cara perhitungan penyesuaian harga dicantumkan secara jelas dalam dokumen pemilihan dan atau perubahannya. Jadi maksudnya gini. Jadi untuk menghitung pakai penyesuaian harganya itu ngitungnya pakai rumus apa gitu kan, ya dicantumkan di dokumen pemilihan. Ini ada lagi nih, apa itu dokumen pemilihan gitu kan. Ya, dokumen pemilihan itu adalah output dari Pokja atau PP di tahapan persiapan pemilihan. Jadi kan outputnya adalah dokumen pemilihan. Besok kita bahas tuh. Nah, berlaku pada seluruh kegiatan mata pembayaran kecuali komponen. Jadi namanya
namanya penyusunan harga ya nggak bisa kemudian di komponen keuntungan gitu atau BLP, biaya tidak langsung dan juga harga satuan timbang. Nah ini ada istilah baru nih, harga satuan timbang gitu kan. Harga satuan timbang itu harga satuan yang melebihi 110% dari HPS. Jadi misalnya gini, misalnya kita pengen beli paket peralatan kantor gitu kan, kita beli meja sama beli kursi gitu kan. Misalnya kursi HPS kita 100 gitu kan, kursi harga HPS kita 100. Nah kemudian si penyedia itu nawarkan kepada kita itu 150 gitu kan, 150. Berarti berapa itu? Berarti kan 50% kan, 150% kan. Berarti di atas 110%. Itu namanya harga satuan timbang. Nah itu tidak berlaku itu kalau penyusunan harga nggak berlaku di harga yang baru atau harga yang timbang itu nggak berlaku. Diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan tertentu dalam kontrak. Komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks dari negara. Jadi untuk menghitung menghitung penyusunan harga itu kan ada rumusnya gitu kan. Dan itu kan mendasarkan pada inflasi gitu kan. Inflasi namanya harga itu kan terpengaruh dari inflasi kan. Nah, kalau misalnya ini barang jasa dari luar negeri yang menggunakan indeks dari negara asal gitu kan. Ini jenis pekerjaan baru akibat adendum kontrak diberikan mulai bulan 13. Jadi kalau misalnya gini, tadi kan kita punya kontrak 1 Januari sampai 1 Januari 2020 gitu ya, sampai dengan 1 Januari 2022 misalnya, itu kan tahun jamak kan. Nah, misalnya di bulan April nih, di bulan April kita melakukan adendum. Nah, misalnya di adendum itu menambah harga gitu kan, menambah harga atau merubah harga lah gitu kan. Maka perubahan itu baru bisa diberlakukan bulan 13 sejak ditandatangani. Jadi artinya berarti kalau tadi April ya, berarti di bulan Mei ya, Mei tahun 2021. Jadi pokoknya mulai bulan 13 dari adendum kontrak itu. Nah, itu tadi adalah tahapan-tahapan yang atau langkah-langkah yang dilakukan oleh PPK dalam persiapan pengadaan gitu kan. Nah, nanti persiapan pengadaan itu nanti akan menghasilkan output 3 hal kan, spesifikasi teknis atau KAK, rancangan kontrak, dan HPS gitu kan. Nah, kemudian 3 dokumen itu akan diberikan kepada UKBBJ atau PP tergantung nilainya. Kalau misalnya nilainya di atas 200 ya berarti ke UKBBJ, kalau di bawah 200 berarti ke Pusat Pengadaan gitu kan. Jadi dokumen ini nanti diberikan pada UKBBJ atau Pokja. Nah, kemudian dia ngapain nih? UKBBJ atau Pokja ngapain? Ya dia nanti akan menentukan berbagai macam metode ya, metode pemilihan, metode evaluasi, metode pemasukan penawaran gitu kan. Itu tugas berikutnya dari Pokja. Waktu yang kalian gunakan adalah investasi gitu. Jadi sebenarnya bukan terletak pada bagaimana kita menghabiskan waktu kita, tapi bagaimana kita menginvestasikan waktu kita gitu kan. Jadi ini kan bagian bukan menghabiskan waktu tapi menginvestasikan waktu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Baik, mungkin kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Selamat malam semuanya, salam sehat untuk semuanya, jaga diri, jaga kondisi, dan tetap berdoa agar kemudian kita bisa ya kuliah normal lah ya, kita kuliah normal kampus gitu kan. Baik, demikian ya, demikian dari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.